Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Auto bersama saya Yusuf Alfiansyah. Pada kesempatan kali ini ada Toyota Rush tipe STRD Sportivo tahun 2019. Untuk bagian depan ini grillnya menggunakan desain horizontal dan warna dark room. Untuk lampunya sudah LED semua dan lampu utamanya LED proyektor. Untuk bagian samping ada cladding hitam dan velgnya sendiri ring 17 menggunakan ban 215/60. Pengereman sudah cakram. Untuk bagian spion ada lampu sen juga. Untuk handle pintu model tarik dan keyless sebelah kiri, pilar B warna hitam, dan untuk pengereman di roda belakang masih menggunakan tromol. Untuk bagian belakang lampunya juga dominan LED walaupun ada beberapa yang masih bolam dan ada LED barnya. Untuk kaca belakang sudah ada rear wiper, bodi belakang bumper juga sudah ditambah cladding warna hitam, bagian atas ada spoiler dan antena model sirip hiu. Untuk bagian mesinnya ini kap mesin sudah dilapisi dengan peredam walaupun penyangganya masih menggunakan tongkat. Untuk mesinnya sendiri ini 1500 cc 4 silinder DOHC VVT-i dari Toyota, menghasilkan tenaga 107 PS dan torsi maksimalnya 136 Nm, disalurkan ke roda belakang, dan ada ABS, EBD, dan VSC juga. Untuk suara mesin kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut bagian kuncinya bentuknya seperti ini, ada logo Toyota juga, ada tombol keyless entry juga di bagian pengemudi depan ya. Lalu untuk bagian door trimnya ini masih menggunakan hard plastik walaupun di beberapa bagian seperti armrest ini sudah dilapisi kulit sintetik, dan ada pengaturan untuk power window, elektrik, dan electric mirror serta electric retract, dan ada speaker di bawah dan ada door pocketnya juga. Untuk bagian kursi pengaturannya lengkap walaupun semua masih manual, ada pengaturan kemiringan, high adjuster, dan maju mundurnya juga. Masuk ke bagian dalam, setirnya ini menggunakan desain palang 3 dan dilapisi kulit sintetik ya. Untuk engine start-stopnya dari sebelah kanan dari setir. Nah, ini menguji tes AC-nya juga masih dingin. Ini untuk kilometernya masih rendah ya, di sekitar 36 ribuan. Masih mendapatkan free service dari Toyota Tunas Moko sampai kilometer ke 50.000. Untuk bagian kanan ada pengaturan untuk lampu sen dan lampu utama, audio steering switch juga ada. Untuk bagian kiri pengaturan untuk wiper. Masuk ke bagian tengah ada kisi AC, hazard, dan audio yang sudah monitor double din. Ini coba diatur-atur sedikit, walaupun belum terbiasa tapi ya akan dicoba dulu lah. Tapi ini masih berfungsi semua. Untuk bagian bawahnya ada pengaturan AC yang sudah digital, cukup lengkap, dan ada auto juga walaupun masih single zone ya, satu pengaturan untuk semuanya. Untuk bagian bawahnya ada soket lighter juga dan ada ruang penyimpanan terbuka walaupun tidak besar. Ini untuk transmisinya menggunakan transmisi matic, dan untuk pabriknya juga masih menggunakan yang model tarik. Ada armrest juga dan ada ruang penyimpanan tertutup di dalamnya. Untuk seat belt menggunakan model retract, lalu ada tempat penyimpanan juga di depan penumpang depan, serta buku-buku lengkap. Ini kelengkapan dari surat-suratnya. Ada SRS airbag juga, 2 kanan kiri. Untuk sun visornya ada cup holder, mirror, dan lampunya juga lengkap ya. Bagian tengah juga ada lampu baca serta ada ruang penyimpanan untuk kacamata. Untuk spionnya sendiri ini adalah model night view kayaknya.
Ini ada bonus kacamata dari pemilik sebelumnya, jadi ya ambil aja lah. Untuk bagian sun visor pengemudi depan juga lengkap, ada card holder, lampu, dan ada mirrornya juga. Oke, lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang door trimnya sama kayak di depan, masih dominan hard plastik dan ada beberapa bagian yang menggunakan lapisan kulit sintetik, dan ada speaker serta door pocketnya juga. Untuk seat back pocket di bagian kursi depan juga ada, kanan kiri. Untuk posisi duduk ini nyaman karena lega ya, atas bawah, maksudnya atas tuh kepala dan kaki juga masih ada ruang. Bagian tengah ini ada cup holder untuk botol dan ada soket lighter juga untuk ngecas lah di bagian tengah. Ada double blower juga di bagian atas, serta ada pegangan auxiliary track, dan untuk headrestnya diberi 3, kanan kiri serta tengah. Dan untuk pembagian kursinya ini 60-40. Jadi yang tengah ini headrestnya full ya, tidak dibagi 2. Untuk bagian belakang juga ada tempat duduk di row ketiga, tapi tidak direkomendasikan untuk orang dewasa ya, karena posisinya yang kurang nyaman untuk saya sendiri ya, untuk saya pribadi. Dengan postur tubuh 172an kurang lebih, saya duduk di bagian belakang ini terasa kayak jongkok ya, karena ya gitu, tempat kakinya tuh terlalu tinggi, dan untuk space ruangan kakinya pun juga mepet sekali. Jadi saya lebih milih nggak ikut daripada harus duduk di belakang. Ada soket lighter juga di bagian kiri, serta kanan kiri juga ada untuk ruang penyimpanan dan speakernya juga. Jadi untuk fasilitas kurang lebih lengkap ya, ngecas di semua row ada. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi belakang. Untuk bagasi belakang ini ada tombol elektrisnya, ditekan lalu diangkat, tapi nggak bisa langsung ngangkat ya, harus tetap diangkat. Nah, ini kurang lebih dari bagasi belakang luasnya segini, ini masih cukup lah ya. Tapi kalau kurang ya ini bisa dilipat kursi belakangnya, menekan tuas yang ada di samping kiri ini, lalu didorong ke depan untuk sandarannya yang bagian kanan juga. Lalu setelah itu di bagian tengah sini ada kayak tali, ini bisa ditarik lalu diangkat dan didorong ke depan. Nah, setelah ini kan luas jadinya, jadi untuk menampung beberapa koper tuh bisa, untuk perjalanan jarak jauh pun juga nyaman lah ya, untuk bawa bekal mudik. Untuk ban cadangan ada di bawah dari bagasi ini, terpisah ya. Untuk bagian pintu belakang juga ada kamera belakang, jadi aman untuk lihat-lihat ke belakang. Oke, sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.